kan biasanya buku agenda baru kan? Udah beli belum agenda baru? Beli. Menemani suami berdakwah hingga mencapai puncak popularitas adalah sebuah bentuk perjuangan dan berkah bagi seorang istri, termasuk bagi Teh Nini dan juga Melia Juniarti. Keduanya menemani suami mereka masing-masing A'agim dan Ustadz Abdul Somad merintis karir sejak sebelum mereka seterkenal seperti sekarang. Namun sayang, saat berada di puncak popularitas, kedua Ustadz kondang ini justru menceraikan istri mereka. Apakah karena wanita lain? A'agim menceraikan Teh Nini karena istri muda, dan Ustadz Abdul Somad karena adanya perempuan ketiga. Siapa sangka Nini Mutmainah alias Teh Nini bertemu kali pertama dengan A'agim di masjid. Demikian juga kisah pertemuan antara Melia Juniarti dengan Ustadz Abdul Somad atau UAS. Tali kasih Ustadz bernama lengkap Abdullah Gimnastiar itu dengan Teh Nini bermula pada 1986. Keduanya bertemu pertama kali di Masjid At-Taqwa, Kompleks Perumahan Angkatan Darat atau KPAD di malam peringatan Nuzulul Quran. Kala itu, Teh Nini bertugas sebagai pembaca Al-Quran, sementara A'agim turut menjadi salah seorang panitia acara. Dari menjadi panitia, A'agim kemudian menaruh hati pada Teh Nini yang merupakan putri dari Kiai Haji Muhammad Tasdikit, pengasuh pesantren Darussalam Ciamis yang juga guru A'agim. Setelah PDKT selama berbulan-bulan, pada usia 25 tahun, A'agim akhirnya melamar Teh Nini yang saat itu baru berusia 20 tahun. Mereka menikah di tahun 1987. Sementara itu, Melia Juniarti juga berjodoh dengan UAS saat pria asal-asahan Sumatera Utara itu sedang ceramah di masjid. UAS yang saat itu sudah kepala 3 ditanya oleh imam masjid apakah sudah menikah. Karena mengaku single, ia pun segera dijodohkan dengan Melia Juniarti yang sepertinya adalah kerabat dari sang imam masjid. Dijodohkan seperti itu, UAS menyarankan jika Melia harus bertemu ibu UAS. Jika ibunya memberikan restu, maka UAS pun bersedia menikah. Selain itu, ia juga mengajukan syarat agar sang calon ikhlas menerima resiko pekerjaan suaminya yang kadang tak kenal waktu dan sering bepergian keluar daerah. Demikianlah akhirnya Melia Juniarti dinikahi UAS pada tahun 2012. UAS pernah menggambarkan Melia Juniarti sebagai sosok istri yang taat. Boleh jadi, Melia Juniarti dan Teh Nini membawa berkah bagi karir masing-masing suaminya. Setelah menikah, karir A'agim dan UAS makin tenar hingga muncul sebagai figur penceramah kondang tanah air. Hingga nyaris 2 dekade, rumah tangga A'agim dan Teh Nini berjalan harmonis. Dari pernikahan keduanya mereka dikaruniai 7 buah hati. Meski sudah mendalami ilmu agama, A'agim mulanya menafkahi Teh Nini dari profesi berdagang bakso. Sejak muda, A'agim memang getol cari duit dan berwira swasta, dari loper koran, sopir angkot, jualan stiker gantungan kunci, dan banyak lagi. Berkat pengetahuan agama yang dimilikinya, ia kemudian mendirikan pondok pesantren Darut Tauhid di tahun 1990. Didampingi Teh Nini, pesantren terus berkembang baik secara kelembagaan dan kewirausahaan. Popularitas pesantren juga tumbuh seiring meningkatnya ketenaran A'agim. Pada tahun 2000, A'agim mulai tampil berdakwah di TV nasional dari program Hikmah Fajar hingga memiliki program mandiri bernama Manajemen Kolbu. Karir A'agim terus berambah sebagai penulis buku dan penyanyi religi. Berbeda dengan A'agim yang memiliki kepiawaian berbisnis dan berdakwah, Ustadz Abdul Somad adalah sosok yang concern berdakwah dan menjadi staf pengajar setelah sebelumnya menimba ilmu di Mesir, Maroko, dan Sudan. Setelah menikahi Melia Juniarti, karir UAS makin moncer meskipun dikaruniai seorang putra. Selain karena ceramahnya mencerahkan dan juga kadang dianggap kontroversial, pesatnya perkembangan berbagai platform sosmed membuat UAS meraih popularitas dengan cepat. Ia pun memiliki penggemar setia. UAS pun laris manis diundang ke berbagai daerah hingga luar negeri. Selain dikenal sebagai ulama kondang dan dosen, ia juga dikenal sebagai penulis buku.
Memang benar kata pepatah, di balik suami yang sukses ada sosok istri hebat yang tak henti mendoakan keberkahan sang suami. Boleh jadi Teh Nini dan Melia Juniarti mendoakan masing-masing suaminya di setiap sujudnya. Sayangnya, popularitas yang diraih oleh Agim dan Uwas diberi ujian dengan goyahnya rumah tangga mereka. Meski awalnya sempat mengaku tak ingin berpoligami, Agim ternyata menduakan Teh Nini dengan menikahi janda beranak 3 bernama Alvarini Eridani alias Teh Rini. Sejak saat itu, hubungan Agim dan Teh Nini sepertinya mulai merenggang, hingga akhirnya pada 2011 Teh Nini sempat mengajukan gugatan cerai. Namun setahun kemudian, keduanya kembali rujuk. Setelah 9 tahun dinyatakan rujuk, pada Maret 2021, Agim disebut mengajukan gugatan cerai. Namun tak lama setelahnya, pendiri Darut Tauhid itu mencabut gugatan cerainya. 3 bulan setelah pencabutan tersebut, tahu-tahu Agim kembali mengajukan gugatan cerai. Kali ini talak 3, hingga akhirnya mereka resmi bercerai. Menurut pengacara Teh Nini Fajar Nugraha, alasan Agim menceraikan Teh Nini lantaran sudah tidak ada kecocokan. Namun, bagi putra Agim dan Teh Nini Gaza Al-Ghazali, perceraian itu justru lebih baik bagi ibunya yang selama ini telah bersabar dan selalu mengalah. Menurut Gaza, Teh Nini sudah terlalu sering mendapatkan perlakuan tak pantas. Sama dengan nasib Teh Nini, Melia Juniarti juga diceraikan oleh suaminya Ustadz Abdul Somad. Beberapa tahun setelah menikah, yakni sejak 2016, Uwas dan Melia Juniarti disebut mulai sering terlibat cekcok. Hal itu menyebabkan komunikasi keduanya menjadi renggang hingga akhirnya Uwas menggugat cerai pada akhir 2019. Beberapa alasan yang menjadi penyebab Uwas mengajukan gugatan cerai adalah karena Melia ogah mendengar nasihat suaminya. Tidak patuh, sering berprasangka buruk hingga tak mau lagi menjalin komunikasi. Pihak Melia Juniarti membantah tegas pernyataan Uwas tersebut. Melia justru menuding penyebab retaknya rumah tangganya dengan Uwas adalah karena ada perempuan ketiga dalam pernikahan mereka. Setelah ditalak cerai oleh Agim, kehidupan Teh Nini memang jarang tersorot. Walaupun sudah tak aktif menjadi pengurus pesantren Darut Tauhid, Ustazah 57 tahun ini masih aktif berdakwah di berbagai kajian wanita, masjid hingga pesantren. Dia juga eksis di sosmed dan rutin mengunggah quotes mencerahkan. Siapa sangka pula, selepas tak lagi bersama Agim, ibu 7 anak ini juga telah mendirikan pesantren Darul Mutmainah dan Tasdikul Quran. Selain itu, ia juga disibukkan dengan sejumlah bisnis, salah satunya berjualan buku doa yang ditulisnya sendiri. Adapun Melia Juniarti disibukkan dengan kegiatannya membesarkan anak semata wayangnya yang kini memang dalam usia yang sangat membutuhkan perhatian. Selain itu, mantan bidan 43 tahun ini juga aktif berbisnis. Melia Juniarti memiliki akun Instagram bernama @umu_misyanhatsi dan telah diikuti sebanyak 137.000 lebih followers. Dalam bio Instagramnya, ia menerangkan sebagai pemilik dari @umumizan.id, sebuah toko online yang menjual hijab premium hingga rendah. Kita doakan ya guys, semoga Teh Nini dan Mbak Melia selalu diberi rezeki dan limpahan kemudahan. Amin.